Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali berjumpa di program Bible Everyday. Hari ini kita baca di Amsal pasal yang ke-24. Mari kita baca ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat, juga orang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Ada satu frase yang perlu kita cermati bersama-sama di ayat-ayat ini. Otot dan otak, dua-duanya penting. Otak berbicara soal pikiran, dan otot berbicara soal apa yang kita lakukan dengan tenaga kita. Kalau tidak ada otot, ya otak tidak bisa berfungsi secara maksimal juga, tidak bisa diimplementasikan. Sebaliknya, kita bisa mengerjakan sesuatu, tapi kalau tidak disertai dengan hikmat, tidak pakai otak, maka hasilnya juga tidak maksimal. Sama-sama penting, tapi menurut Anda mana yang lebih penting? Otot atau otak? Menurut Amsal pasal 24 ini, sekalipun kedua-duanya sama-sama penting, tetapi ternyata otak memiliki porsi yang lebih prioritas dibandingkan dengan otot. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menjumpai mereka yang bekerja memakai otak. Jadi kalau saya menggunakan frase otak, bukan berarti merendahkan mereka yang bekerja memakai tenaga. Ini hanya sebuah frase untuk membuat kita semuanya mengerti apa yang firman Tuhan sampaikan. Kalau orang banyak bekerja pakai otak dibandingkan dengan otot, biasanya posisinya jauh lebih bagus. Mereka yang menjadi pemimpin biasanya bekerja dengan pikiran, perencanaan, strategi dengan otak dan bukan dengan otot. Kenapa? Karena memang pada kenyataannya banyak yang memakai otot daripada otak. Jadi ini seperti hukum piramida. Yang di bawah ini banyak, dan yang di bawah biasanya orang yang bekerja pakai otot, pakai tenaga. Nanti makin lama makin mengerucut, dan puncaknya adalah orang yang benar-benar brilian, orang yang benar-benar cerdas, orang yang benar-benar pintar. Maka sekalipun sama-sama penting, kita perlu menaruh perhatian kepada yang namanya otak ini, pikiran ini. Bekerja dengan perencanaan, bekerja dengan pertimbangan, bekerja dengan strategi. Bahkan Amsal menulis apa? Dengan hikmat rumah didirikan. Kita bisa membangun rumah, kita bisa membangun bisnis, kita bisa membangun sebuah organisasi yang sehat. Bukan hanya dengan tenaga kita, tetapi yang terutama justru dengan hikmat, dengan pikiran, dengan otak kita, dan dengan kepandaian itu ditegakkan. Banyak orang bisa membangun lalu kemudian tidak bisa tegak, roboh. Kenapa? Tidak ada kepandaian. Dan lagi pula dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan hal-hal yang berharga. Jadi rupanya hal-hal yang berharga itu didapat dari pengertian. Itu juga berbicara soal otak. Ini ayat 5 lebih jelas lagi. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Orang yang kuat berbicara soal otot. Tapi orang bijak mungkin sekalipun dia tidak punya kekuatan secara fisik seperti orang itu, tapi ternyata justru lebih berharga, lebih penting, lebih dihargai. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Orang yang berpengetahuan dianggap lebih penting daripada orang yang tegap dan kuat. Ayat-ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa kalau kita ingin berhasil, lebih efektif, bekerjalah dengan otak.
bukan hanya dengan otot. Kalau kepemimpinan kita mau efektif, mari kita memimpin dengan strategi yang matang, dengan otak, dengan hikmat. Kalau kita mau lakukan apapun, apa yang kita lakukan secara fisik, tenaga memang penting, tetapi yang ada di dalam pikiran ini jauh-jauh lebih penting. Karena itu penting sekali kita minta hikmat Tuhan. Kita minta Tuhan kasih pengertian. Penting sekali kita belajar. Penting sekali kita mengambil waktu untuk mengasah kapak kita supaya tajam. Itu berbicara soal otak, berbicara soal hikmat. Jangan sampai kita bekerja dengan tekun, bekerja dengan keras, tapi tidak kemana-mana. Hasilnya tidak kelihatan. Dari waktu ke waktu begitu saja. Kenapa? Karena mata kapaknya tumpul. Kita mengayun, tapi mata kapaknya tidak tajam. Maaf, tidak pakai pikiran, tidak pakai hikmat. Hasilnya ya begitu-begitu saja. Karena itu, mari upgrade diri kita. Jadilah orang yang lebih berhikmat. Belajarlah. Banyak hal yang kita bisa pelajari lewat apapun, dimanapun. Kesempatan sangat terbuka buat kita semuanya. Hari ini, sekali lagi, maaf kata saya tidak merendahkan orang-orang yang bekerja secara kasar, orang-orang yang bekerja dengan tenaga mereka. Sama sekali tidak ada niat maksud saya untuk merendahkan mereka. Itu pekerjaan, selagi pekerjaan itu halal, kita patut menghargainya. Tetapi kita perlu mengupgrade diri, itu maksud saya. Jadi cobalah upgrade diri, kita perlu bekerja dengan hikmat. Kita perlu bekerja dengan pengertian. Tuhan berkati kita semua.